إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رئيسنا سمع جميع شرق الأرض إلى مغارب بريا خصوصا أبانا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا وإلى رشاش مساري وأصول الشري وأصول وشيخ وأصول وشيخ خالد بن هارون وأصول وشيخ حمزة بن عمر وأصول وإلى رشاش أحمد فوزان وأصول وشيخ مصطفى وأصول وشيخ معروف وأصول وشيخ وعثمان منصور وشيخ علي معصوم وأصول وشيخ شيخ عبد الله العاشق بن محمد وأصول وفره وإلى ريبة زوجين وريبة سبع وريبة داسمة وأصول وفره خصوصا إلى رخي أمي حفصة وإلى رحبي وهي عمتي سيدي سبيل وإلى رحي بعد تحرير خصوصا إلى المصنف الشعب الليث السمرقندي وأصول وفره وأساتذة مشايخه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Al-babur rabi' wal khamsun. Bermula bab yang ke-54 adalah fi ijabati dakwah, menerangkan mengenai mengabulkan memenuhi undangan. Qala al-faqih, berkata al-faqih rahimahullah, siapa Abu Laits As-Samarqandi, idza tu'ita ila walimatin, apabila kamu diundang untuk kepada walimah, undangan walimah, apa walimatul arus atau walimatul khitan, walimah, fa illam yakun maluhu haraman, maka jika tidak ada harta dari orang yang memanggil itu harta yang haram, walam yakun fiha fisqun, dan tidak ada dalam walimah tersebut perbuatan fasik, orkesan, dangdutan, nyan-nyan, megol-megol, fala ba'sa, maka tidak ada dosa adalah maujud bijabati, untuk mendatangi undangan tersebut. Boleh
hukumnya. Wa in kana malu haraman, dan jika hartanya orang yang mengundang itu harta yang haram, jelas hasil korupsi atau dapat lotre atau hasil judi haram, fala tujibhu, maka jangan engkau mengabulkan undangan tersebut, mengabul dia. Tidak boleh datang. Wa kadzalika, dan demikian juga tidak boleh memenuhi undangan itu, mendatangi undangan itu. Ingkana, jika ada orang yang mengundang itu adalah fasikon mu'linan, orang yang berbuat fasik dan terang-terangan, terang-terangan fasiknya. Fala tujibu, maka janganlah engkau mendatangi undangan tersebut. Liyak lama, agar dia mengerti, yang mengundang itu tahu, annaka, bahwa sesungguhnya engkau adalah ghairu radin bi fusqihi, tidak rela dengan kefasikannya itu. Nah teko soalnya ana fasike. Wa idza ataita walimatan, jika engkau mendatangi walimah, fara'aita, maka melihat engkau fiha, pada walimah tersebut, mungkaran, perbuatan yang mungkar, ada judinya atau ada kuntulnya dikeluarkan abu-abuan, fa'ilam yamtani'u, fanhahu, maka cegahlah mereka, andalika, dari perbuatan mungkar tersebut. Fa'ilam yamtani'u, jika mereka tidak mau berhenti dari kemungkarannya, andalika, dari hal tersebut, kemungkaran tersebut, farji, maka pulanglah engkau, pulang. Saya pernah mendatangi undangan ngantenan, tahu-tahu disediakan botol-botol minuman keras. Saya larang, tetap saja niki nggih nyenengaken tiang-tiang niku kok. Ya sudah pulang saya. Tidak jadi minum, tidak jadi makan makananmu. Li'annaka, karena sejak engkau, lau jalas tahu, andai kata engkau tetap duduk beserta mereka, yadunnuna, mereka akan menyangka, annaka, akan sungguhnya engkau itu radin bi fi'lihim, rela dengan perbuatan mereka, dianggap ridho. Niku wonten Pak Kaji, wonten sing tukang ali ngaji meneng mawon nggih melok lungguh mriki kok. Ngono dianggap rela. Malah niku wonten ustate barang, ustad gogowo. Mbon nek ana kiyaine, tambah wis. Dianggap rela terhadap perbuatan mereka.
Waruya dan telah diriwayatkan an Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, semoga Allah Ta'ala meridhai anhu terhadap beliau. Diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW qala telah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man bermula barang siapa adalah tasabuh menyerupkan diri biqaumin dengan kaum ana maksiate, ana wong wudu, ada mainnya, kamu duduk tetap dengan mereka, kaum itu, bahwa maka orang yang ikut duduk itu adalah minhum, termasuk golongan mereka. Ini dipadakno itu. Hadis ini yang dipakai oleh para ulama dulu. Pada zaman setelah Aceh jatuh ke tangan Belanda, menjadi jajahan Belanda tahun 1904. Jadi kalau daerah lainnya itu sampai sudah dijajah sampai 350 tahun oleh Belanda, Aceh itu hanya 41 tahun dan negara jajahan. Jatuhnya Aceh itu ke tangan penjajah Belanda tahun 1904. Sebab ada seorang penasihat Belanda namanya Dr. Van Snoek-Groningen yang beri nasihat kepada Ratu Wilhelmina, ibunya Ratu Juliana. Beri nasihat karena Aceh itu paling sulit dikalahkan, sebab agamanya kuat sekali. Beri nasihat bahwa untuk menjatuhkan, untuk menjajah orang-orang yang kuat agamanya seperti orang Aceh itu harus dengan agama. Tidak bisa hanya dengan senjata. Karena sehat itu maka Dr. Van Snoek-Groningen disekolahkan, suruh belajar agama Islam di Mekah sana, sampai apal Quran, apal ribuan hadis. Setelah dianggap cukup belajarnya, dia datang ke Aceh, ditugaskan di Aceh. Di Aceh datang, dia sudah pakai jubah, pakai serban, mengenalkan diri dengan orang-orang tokoh-tokoh muslim sana bahwa dirinya itu orang muslim, bukan orang kafir seperti Belanda-Belanda itu. Dia pakai namanya Haji Abdul Ghaffar, jadi Kajidul Ghaffar. Dia mengajarkan hadis Nabi yang hadisnya itu sahih, tersebut dalam hadis dalam Al-Jami'us Shaghir Muqaddimah Al-Jami'us Shaghir dari
Imam Tirmidzi, yaitu hadis yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Yang dimaksudkan hadis itu, makna yang sebetulnya bahwa orang mukmin di dunia ini walaupun kaya raya, walaupun punya pangkat, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, itu dibanding dengan kenikmatannya di akhirat itu sama dengan di penjara. Sebab masih dibatasi orang mukmin. Bojo luwih teko papat ya ora oleh. Mangan babi ora oleh, ngombe arak ndak oleh. Sama dengan orang di penjara dibatasi itu. Nah di akhirat bebas. Arak, khamr, kalau khamr surga itu ndak memabukkan halal. Sedang orang kafir meskipun melarat, hidupnya ndak punya rumah, pakaian cumbang cangping, makan saja mencari di tempat-tempat sampah, sisa-sisa di mana. Itu dibanding dengan jatahnya di akhirat nanti sama dengan di surga di dunia itu. Sebab tidak ada yang gebui. Nah, di akhirat kan digebui terus dia, disiksa. Di sini tidak ada yang siksa di dunia ini. Ini artinya itu hadis. Lah oleh sunuk horgronya ini dimaknani menurut lafalnya. Ya jadi kita di dunia orang mukmin ini tidak perlu rumah besar-besar, tidak perlu, biar yang orang kafir yang manggon gitu tempat. Nanti toko-toko di pecinan tuh jual saja sama orang-orang kafir. Kamu cukup di rumahmu di bawah rumpun bambu itu, cukup makan yang tidak enak, pakai yang jelek-jelek, kendaraan sing mogokan tembri-tembri itu, tuh dimaknani gitu. Sehingga dengan ajaran itu pemuda-pemuda Aceh yang asalnya giat belajar bela diri itu malah males nanti. Diajak wiridan, yang penting itu kita cari surga sajalah. Di dunia itu biarlah. Sehingga akhirnya akibatnya Aceh jatuh tahun 1904. Melihat kejatuhan Aceh itu, maka Kiai Soleh dari Desa Darat Semarang langsung memberikan fatwa kepada seluruh muslimin di Indonesia ini, yang fatwanya itu ditulis dalam sebuah kitab yang namanya Majmu' Syarif, yang menerangkan walaupun agama kalau yang bawa Belanda itu haram, ya, yang bawa Belanda itu haram. Jadi pakai ini mantasabah, ini dalilnya mantasabi kaumin bahwa minhum, pakai sepatu haram, pakai kalung kiri, dasi itu kalung kiri, Mbah Asnawi Kudus itu menamakan haram. Makan pakai sendok garpu haram. Sampai sekolah umum itu haram. Waktu itu saya ingat mau haram, sekolah tidak boleh, haram. Yang boleh hanya di madrasah saja. Hanya setelah Jepang masuk, ada
sekolah dipaksa itu baru bisa masuk SD. Ya waktu itu SR namanya, sekolah rakyat. Itu dasarnya pakai man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya tasabuh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir ya termasuk itu. Jadi kalau kita pakai pakaian niru mereka orang-orang yang kafir, pakaiannya serba terbuka, ya nanti ya katut mereka itu, sudah. Masa muslimat pakaiannya serba terbuka? Nah itu masa mengaku muslimat tuh. Ya mereka termasuk mereka man tasyabaha ini. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian dari mereka, ijabatu dakwati, bermula mengabulkan memenuhi undangan itu hukumnya adalah wajibatun, wajib. La yasau adun, tidak memberi peluang, tidak berpeluang siapa seseorang pun tarka, meninggalkan undangan itu. Wajib. Apalagi kalau walimatul arus itu. Tapi kalau walimah arus itu, kita perlu yang paling penting itu mencatat tanggalnya. Ijab kabulnya itu sudah betul atau belum? Ya, catat tanggalnya. Nanti kalau sudah dicatat, kalau tahu-tahu istrinya itu melahirkan, itu dilihat sudah ada 6 bulan dari masa perkawinan atau belum, tanggal perkawinan. Kalau belum ada 6 bulan sudah melahirkan, nah itu harus dilaporkan, dicatat bahwa anaknya itu anak tidak sah. Gitu. Kalau sudah ada 6 bulan lebih, yaitu anak yang sah menurut agama dan menurut undang-undang. Ini perlu mencatat itu. Wahtaju, dan mereka beralasan, berhujjah, wajib itu bima ruwiya, dengan apa yang diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna usungnya Nabi qala, telah bersabda, malam yujibid dakwata, barang siapa yang tidak memenuhi undangan, diundang gak teko, faqad asa Abul Qasim, maka benar-benar dia telah berdosa terhadap Nabi Muhammad Abah Qasim, Sayyidina Qasim. Wa qala, dan telah berkata ammatul ulama, pada umumnya ulama berkata, laisat, tidak ada apa menemui undangan itu adalah biwajibin, wajib, walakinnaha, akan tapi ijabatu dakwah adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikokohkan, yang pahalanya mendekati wajib, sunat muakkadah.
Wal afdal bermula yang paling utama idza kanat walimatun, jika ada apa walimah itu yud'a ilaiha, yang diundang untuk mendatangi walimah itu siapa? Al-ghani wal fakir, orang yang kaya diundang, yang fakir-fakir juga diundang. Nah sing diundang sing dipilih-pilih, sing sugih-sugih enggak usah ditekani ae. Lianna nabiyya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, laudu itu, andai kata diundang aku, ila karoin dengan fathah kaf, kepada tukang memberi minum ternak dengan air hujan. Penggaweane mek terus ngombeni kewan. Kan wong fakir melarat. La ajabtu, niscaya aku akan datang. Saya akan mengabulkannya, undangan itu. Wala uhdiya ilayya, dan andai kata dihadiahkan kepadaku apa quraun, tiga di domah kafnya quraun, karok tukang memberi minum hewan. Kalau qura maknanya kuda kimar, keledai. Laqabil tu, niscaya aku terima. Baru sing nguni hadiah itu rupane jarang kimar. Keledai. Saya terima. Jadi tidak pilih-pilih Nabi itu. Wa ammal khabaru, adapun hadis, alladzi, rupanya hadis ruwiya yang telah diriwayatkan, apa hadis anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yujib bidda'wata faqad asa Abul Qasim, barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka benar-benar dia telah durhaka kepada Abah Sayyidina Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fali annal qauma, karena sungguhnya kaum pada waktu itu kanat bainahum, ada di antara mereka itu ada watun, permusuhan, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Kaum itu saling bermusuhan antara desa yang satu dengan desa yang lain, antara kelompok satu kelompok lain, itu saling bermusuhan. Jadi Nabi bersabda, sing gak teko duraka karo ingsun, duraka itu. Maksudnya apa maksudnya itu? Wa kana fil ijabati, dan ada dalam memenuhi undangan itu ada apa? Ulfatun, persatuan. Maka dia haruskan datang supaya bersatu. Wa fi tarkiyah, dan meninggalkan undangan itu igra'un,
Fa'aujaba maka mewajibkan siapa Nabi alim atas mereka, mewajibkan al-ijabata untuk mendatangi undangan. Wa idza lam yukhafu, dan apabila tidak dikhawatirkan apa hadal makna pengertian ini, farrajulu maka seseorang itu bil khiyari boleh pilih, insya'a ajaba dia jika suka dia mengabulkan undangan itu, wa insya'a taraka dan jika dia suka meninggalkan undangan itu tidak. Tapi wal ijabatu dan undangan itu adalah afdalu tetap lebih utama, li'anna fil ijabati karena sungguhnya adalah mengabulkan doa itu idkhalus sururi, memasukkan kesenangan. Nah, kemarin itu undangan dari orang yang di puncak gunung itu. Ya Allah, saya datang itu senangnya bukan main ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memasukkan kesenangan orang itu adalah perbuatan yang baik. Wali ba'dil ukama, dan adalah tetap bagi sebagian hukama bermula syair man ta'ana fa'abaina falahul fadlu alaina wa idza nahnu ajabna raja'al fadlu ilaina. Man bermula barang siapa adalah da'ana apabila mengundang kita, fa'abaina maka kita tidak mau menundangan itu, falahu maka ada tetap bagi yang mengundang al-fadlu keutamaan alaina atas kita. Wa idza nahnu ajabna dan jika kita memenuhi undangannya, raja al-fadlu maka kembali apa keutamaan itu ilaina kepada kita. Wa idza ta'aka insanun maka jika mengundang akan engkau siapa seseorang, fa'ajab tahu kemudian engkau telah mengabulkan undangannya, sanggup insyaallah melaturi make batu isak nggih dateng ke dia insyaallah wis muni insyaallah, fa iyyaka maka awas-awas engkau antabna apabila mencegah engkau minal uduri dari hadir illa bi udrin wadhi'in kecuali dengan alasan yang nyata. Wis kadung iya tibake kateka.
Awas-awas, jangan sampai begitu. Li'anna fil imtina, karena dalam mencegah datang ba'dal ijabah setelah mengatakan ya insyaallah, jabaan terdapat perbuatan yang kasar. Wafihi, dan juga tidak datang setelah mengatakan ya insyaallah, aidan juga adalah khalful wa'di, menyalahi janji. Nah, khilaful wa'di itu termasuk perbuatannya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya kalau sekiranya tidak bisa datang, ya bilang saja, maaf kayak keberatan ya. Saya sudah datang ke rumah jauh-jauh dari Blitar. Waduh, nanti jam berapa mulainya ceramahnya? Biasanya jam 10 malam. Waduh, nuwun sewu, jam 10 itu biasanya kula buntu. Maaf, mawon mboten saged. Menyatakan tidak bisa. Jadi dari arah, kecuali kalau ngajian dhisik, nanti acara-acara lain belakangan. Jadi jangan sampai khilaful wa'di. Nek muni ya teko, senajan kalau berangkang. Wa idza du'ita, dan jika diundang ko ila walimatin, kepada waliman mesti makan itu. Wa anta shaimun, sedangkan engkau berpuasa, fa'ahbirhu, maka kabarkan kepada yang mengundang itu, bidzalika, dengan keadaan puasamu itu. Nu sepunten nggih kula siam niku. Yen undang waliman. Ndane kajian siji awan, kula siam. Fa in qala, maka jika berkata siapa yang undang laka kepadamu, la buddha, tidak boleh, tidak laka bagimu minal udhuri hadir, panjenengan nggih mboten kedah rawuh kadene poso iki lho, dipeksa undangane jam 1. Ndang napa itu? Niki mbele wedhus. Kula siam nggih mboten panjenengan kedah rawuh. Kalau yang undang ngotot wajib rawuh, fa'ajibhu, maka penuhilah dia. Nggih pun insyaallah. Wa idza dakhaltal manzila, dan jika kamu sudah masuk ke rumah orang yang mengundang, fa in kana shaumuka tatawuan, maka jika puasamu adalah puasa sunat,
Fa in kana ta'ala, maka jika engkau mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya la yasyuku, tidak memberatkan alaihi, atas orang yang mengundang, apa dalika puasamu itu, ya fala tuftir, maka jangan mokel kamu. Anda ikut makan saya, ndak keberatan toh kamu? Nggih pokoke rawuh sing ndungane, ya nanging mulai teko. Ndak usah mokel. Wa in alim tajan, jika mengetahui engkau anau sungguhnya tidak mau berbuka, tidak mau mokel itu yasukku alim, jadi berat atas dia. Apa yang menjadi berat? Imtina'uka, pencegahanmu minat to'ami, dari makan. Fa'in syi'ta, maka jika engkau ingin, fa'aftir, maka berbukalah engkau. Waqdi yauman, dan qodoi satu hari, makanahu, pada tempat ia kamu berbuka. Wa in syi'ta, dan jika engkau suka, fala tuftir, tidak usah berbuka, meskipun yang punya nama keberatan. Tapi wal iftaru, berbuka puasa, dan puasa sunat subuh adalah afdhalu, lebih utama, ganjarannya lebih besar ikut makan daripada meneruskan puasa. Menurut apa itu sawangane gitu ya. Pahalanya. Nah, saya di sini yang mulai jatuh saya dulu. Saya itu sudah biasa puasa gitu. Satu ketika Mbah Kiai Bisri itu mengadakan jamuan makan yang diundang Mbah Kiai Maksum, Mbah Kiai Bedawi, juga kiai lain satu, Kiai Suyuti. Ada kiai 3 besar yang diundang. Saya disuruh ngeladeni. Waktu itu saya disuruh ikut makan, matang iki, mokel ya. Katanya, rumah kamu ganjarannya gedean kon terus oleh poso iku. Timbangane ngladeni kiai melok mangan niku. Gedean melok mangan. Ya beneran nek ngono. Diwasa enak. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Abu Sa'id Al-Khudri, meriwayatkan anna rajulan, bahwa seseorang laki-laki adhafa telah menjamu Rasulullah, akan utusan Allah SAW, ma'a ashabi, beberapa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Menjamu Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa kana fihim, dan ada di antara sahabat itu rajulun shaimun, orang yang sahabat yang berpuasa. Wa qala, maka bersabdalah kepada si orang yang berpuasa, siapa? Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ajib akhaka, penuhi undangan olehmu akan undangan saudaramu, kabulkan olehmu akan saudaramu. Wa aktif, dan berbukalah engkau. Waqdi yauman, makanahu, dan
qadailah 1 hari pada tempatnya itu. Paksa dikongkon. Waruya dan telah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu qala bahwasanya Nabi telah bersabda idza tu'iya adukum apabila diundang salah seorang dari kamu ila ta'amin untuk makan fal yujib maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Fa in kana muftiran jika orang yang diundang itu adalah tidak berpuasa, fal yakul maka hendaklah dia ikut makan. Wa in kana shaimun wa in kana dan jika ada yang diundang itu ada shaiman yang berpuasa fal yasil lahu maka teruskan puasanya. Kamu kan ya oleh. Yakni masukkan Nabi yat'ulahu bil barokati mengundang dia bil barokah mencari berkah. Waruya dan telah diriwayatkan an Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu annahu bahwasanya Umar du'iya telah diundang ila ta'amin kepada makanan fajalasa kemudian beliau duduk wa wadu'at ta'ama dan meletakkan makanan famat daya tahu kemudian belum menunjukkan tangannya wa qala dan berkata khudhu bismillahi ambil olehmu dengan menyebut nama Allah. Asalnya tangannya dijulurkan gitu. Summa qabadha yadahu kemudian beliau menggenggam tangannya. Umar ini menggenggam tangannya. Wa qala dan berkata, "Inni shaimun, saya puasa." Yang lain-lain biar makan. Al-babul khamis wal khamsun bermula bab yang ke-55 adalah fi adabi dhiyafati menerangkan tentang tata krama menjamu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Lijlali wajhikal karim wa 'azim sunnah. Shalli ala nuril anwar wa sinar. La ilaha illa ni'amil mudallin. Allahumma 'allimna ma. Allahumma ba'ma la nu'allimna ma yafana wa dina subhanahu. Allahumma inna na'udzubika min qalbina syawwa amalin wa dunisma wa na'udzubika min jaddi barisy. Ada. Allahumma inna Allahumma ja'alna wa auladana adalina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa ya min al-syarifan mal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Rabbil alamin sirril Fatihah.